Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita perhatikan, saya akan menyampaikan layanan bimbingan konseling layanan kelas besar kelas 7, 8, 9 tentang mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina akibat wabah COVID-19. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang masalah pandemi, COVID-19, swakarantina, school from home. Apa yang dimaksud dengan pandemi? Pandemi adalah sebuah virus yang menyerang orang dalam jumlah banyak yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemudian COVID-19, kemarin menurut Pak Ustadz adalah kita diwajibkan untuk selalu A, mencuci tangan dengan bersih dan benar. Kemudian O, selalu berolahraga walaupun sebentar-sebentar. Kemudian selalu minum vitamin, makan buah dan sayuran yang banyak. Kemudian yang I adalah kita dituntut untuk berikhtiar selalu supaya COVID-19 berlalu. Kemudian D-nya adalah banyak berdoa. Atau COVID-19 itu disebut Coronavirus Disease 2019. Kemudian yang kedua, swakarantina atau stay at home, tidak meninggalkan rumah atau tetap ada di rumah, jangan keluyuran. Kemudian physical distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain, tidak boleh berkerumun. Kemudian agar kita dapat terhindar dari wabah virus corona. Kemudian yang ketiga, school from home, yaitu bukan berarti kamu belajar suruh belajar di rumah itu libur, tetapi harus kamu tetap belajar di rumah dengan teratur, tertib apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Belajar dengan dipandu guru menggunakan media online. Supaya tidak berkerumunan, supaya wabah cepat hilang, makanya kamu disuruh belajar di rumah dan tetap menjaga jarak agar wabah cepat hilang dan berkurang. Kemudian materi yang satu tadi otomatis akan menimbulkan masalah atau problem, yaitu problemnya satu, kurangnya sarana untuk pembelajaran online, yaitu mesti membutuhkan 1 HP atau smartphone, 2 laptop, 3 jaringan internet, 4 kuota, dan lain-lain. Kemudian beberapa dari kita mungkin kurang beruntung, tapi ada kiat-kiatnya, antara lain bicarakan dengan orang lain, orang tua atau teman, meminjam gadget kepada anggota atau keluarga, mengatur keuangan kuota internet agar kita tetap bisa belajar di rumah. Kemudian yang keempat, belajar dengan teman dekat yang punya HP. Kemudian tanyakan tugas pada temanmu supaya kamu tidak ketinggalan. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Semua itu tergantung niat pada dirimu sendiri. Jangan suka menunda pekerjaan atau tugas karena akan menyusahkan dirimu sendiri. Masa depanmu tergantung pada dirimu sendiri. Nah, ini seperti contoh gambar. Banyak tugas, akhirnya anak menjadi sampai tertidur. Akhirnya tidak belajar. Kemudian masalah yang kedua atau problemnya kedua, yaitu kesulitan memahami dan mengerjakan tugas dalam pelajaran. Karena tanpa pendampingan guru secara langsung, oleh karena itu caranya 1. Baca ulang materi yang belum kamu pahami, tanyakan kepada guru secara online, WA atau SMS, atau kerjakan pada teman yang kamu anggap merasa bisa. Kemudian mencari sumber lain melalui internet, Google, atau sekarang ada yaitu ruang guru. Kemudian manfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Kemudian masalah ketiga atau problem yang ketiga yaitu mesti saya yakin kamu merasa bosan di rumah terus. Hal ini wajar karena setiap hari di rumah saja. Maka carilah selingan atau kesenangan sesuai hobimu. Tapi jangan di luar rumah ya. Karena kita harus stay at home, tetap dijaga jarak, tetap di rumah, jangan keluyuran. Belajar sebentar itu lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Kemudian layanan bimbingan konseling layanan kelas besar ini
tentang mengatasi permasalahan belajar selama masa karantina akibat wabah COVID-19 ini, Ibu mengingatkan, memotivasi untuk selalu berada di rumah, belajar terus apa yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, jangan seperti ini malah bingung, tidak belajar tapi malah bingung, malah lamun, ya. Kemudian masalah yang keempat yaitu malas, ya. Jangan sampai kamu merasa malas. Disiplinkan waktu belajar, membuat jadwal belajar yang tertib dan fokus dengan pelajaran yang akan kamu kerjakan. Jangan banyak menonton TV, cari penyebab malas dan hindari bermain HP. Boleh main HP untuk membuat karya-karya yang positif, yang inovatif, yang berguna bagi dirimu sendiri dan orang lain. Untuk bermain game atau bahkan untuk menonton film. Meminta orang tua untuk selalu mengingatkan untuk tidak malas, karena belajar adalah tugas kamu untuk meraih masa depan. Walaupun belajar di rumah, jangan lupa tetap diingat, selalu mencuci tangan sesering mungkin, keluar selalu pakai masker, selalu jaga jarak minimal 2 meter, saat bermain atau berolahraga usahakan untuk melakukan di udara terbuka, saat berbicara hindari bergerak maju ke arah lawan bicara. Kemudian 6, cuci tangan, wajah, dan pakaian segera setelah tiba di rumah dari bepergian. Segera mencuci tangan setelah Anda menyentuh tangan orang lain. Kalau belanja, usahakan tetap menjaga jarak. Usahakan tidak menyentuh sampel produk. Saat naik transportasi umum, usahakan untuk tidak berbicara. Untuk sekolah, gunakan sepeda atau jalan kaki. Jangan memasuki daerah di mana virus sedang mewabah. Begitu juga sebaliknya. Jangan keluar dari area di mana virus sedang mewabah. Usahakan untuk sementara waktu tidak berkunjung ke keluarga, teman, atau bepergian dulu. Saat Anda merasakan gejala batuk, flu, tenggorokan, sakit, pusing, catat dengan cermat di mana dan siapa saja yang baru jumpai dan langsung periksa ke dokter. Jangan berhadapan-hadapan saat makan, sebaiknya duduk berdampingan. Usahakan untuk tidak mengobrol saat makan, serta makanlah banyak buah dan sayuran. Hindari berada dalam ruangan tertutup dan hindari kerumunan. Ukur suhu tubuh setiap hari. Jangan berlama-lama di ruangan yang sempit. Nah, layanan bimbingan konseling kelas besar ini supaya kamu tetap bisa menjaga jarak, menjaga kesehatan dengan baik. Selalu saya dan Bapak Ibu guru memantau dari rumah dan sekolah. Nah, ini contohnya orang yang belajar dengan tiduran, akhirnya tidur, tapi malah tidak belajar. Yang belajar adalah bukunya sampai jatuh. Kemudian, nah ini boleh kamu belajar kelompok, tetapi kamu tetap menjaga jarak. Karena kalau tidak bisa, kamu malah bagus dengan belajar kelompok. Kemudian, kalau kamu di rumah ada orang tua, berarti kamu tanya orang tua. Sambil mendekatkan, dapat kasih sayang orang tua, perhatian dari orang tua, itu lebih bagus. Kemudian, nah ini belajar dengan tiduran, itu tidak boleh. Karena akan merusak saraf mata dan belajar tidak akan masuk ke dalam otak kamu. Makanya belajar tidak boleh sambil tiduran. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan saya cukupkan sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.